channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Jarekan. Kalian juga dapat mengunjungi FB-nya langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Rumah Jagal. Pada tanggal 11 Oktober 1979 silam, sebuah sekte berhasil digerebek pihak kepolisian di sebuah rumah mewah dalam sebuah kompleks perumahan. Atas sebuah informasi dari korban yang berhasil kabur menyelamatkan diri dari tempat itu, bahwa sebuah sekte beraliran hitam sering melakukan ritual persembahan nyawa sebagai tumbal. Malam itu selepas waktu isya, sekelompok pria nampak lalu lalang berjalan sambil beriringan dengan beberapa perempuan muda. Mata mereka ditutupi dengan selembar kain berwarna hitam. Begitu tiba di dalam rumah, para perempuan itu diminta menunggu di ruang tamu. Jumlah perempuan itu ada sekitar 5 orang. Semuanya cantik dan menawan. Setelah kain penutup mata dilepas, mereka tampak tertegun takjub melihat keadaan isi dalam rumah itu. Banyak barang-barang antik tersebar di berbagai sudut rumah itu dengan bermacam-macam model. Belum lagi foto-foto era zaman dulu. Hitam putih penuh debu terlihat memenuhi dinding lorong sekitar ruang makan yang menuju arah dapur. Ditambah beberapa benda tajam yang dipajang di tembok, baik berupa pisau, golok, kapak, dan tombak. Namun ada juga peralatan tukang macam garpu, sekop, linggis, dan arit. Semua barang-barang itu nampak sangat bersih terawat, mengkilap putih bersih. Para perempuan itu masing-masing adalah Lili, Eka, Warni, Isma, dan Wiwi. Mereka kemudian ditemui sang pemilik rumah. Namanya adalah Pak Johan. Perawakannya lumayan besar dengan tampang serius, tatapannya juga dingin, kaku seolah penuh curiga. Didampingi oleh istrinya Maria, wanita parubaya itu tampil dengan kebaya dan rambut disanggul. Para perempuan tadi setelah perkenalan basa-basi ternyata sedang mengikuti program training calon SPG di sebuah unit usaha milik dari Pak Johan. Pak Johan mengundang mereka untuk makan malam sekaligus memperkenalkan. Tapi kehidupan Pak Johan ternyata menyimpan misteri. Pak Johan mensyaratkan bagi yang datang ke rumahnya harus bersedia matanya ditutup tanpa harus bertanya. Para perempuan itu kemudian dijamu makan malam. Hidangan mewah tampak memenuhi meja makan. Aroma makanan begitu sangat menggoda, sehingga mata para perempuan itu seolah tidak bisa berkedip saking lezatnya. Setelah dipersilakan oleh Pak Johan, kelima perempuan itu langsung menyantap hidangan yang memang sedari tadi sudah sangat menggugah selera. Baik Pak Johan ataupun istrinya, mereka berdua cuma tersenyum sambil melihat Lili dan keempat temannya makan secara lahap. Setelah selesai acara makan malam, kelima perempuan itu kembali berkumpul di ruang tamu. Lalu hingga beberapa saat kemudian, Lili dan yang lainnya merasakan hal yang tidak biasa.
Bukan apa, tapi sejak mereka datang ke rumah itu, tuan rumah cuma sekali menampakkan diri. Itu juga saat makan malam bersama. Hingga waktu menunjukkan sekitar pukul 23.15, Pak Johan belum juga menemui mereka kembali di ruang tamu. Namun saat pula tiba-tiba turun hujan sangat deras. Lili dan yang lainnya pun segera beranjak ke pintu untuk melihat keadaan. Tapi tiba-tiba saja Pak Johan muncul dari arah sebuah kamar di satu sudut ruangan, sambil berkata perlahan dan bergetar agar para perempuan itu bermalam saja, mengingat cuaca yang memburuk. Karena mereka berlima, akhirnya mereka membagi diri dalam 2 kamar. Lili bersama Wiwi dan Eka di lantai bawah, lalu Isma dan Warni di lantai 2. Sesaat kemudian Bu Maria tiba-tiba muncul mengetuk pintu sambil membawakan mereka baju ganti. Senyumannya yang dingin dan penuh tatapan kosong seolah mencari sesuatu. Sekitar pukul 12:30 pagi saat mereka semua sudah terlelap dalam tidur, lampu dalam rumah sekonyong-konyong padam tanpa sebab. Padahal cuaca di luar saat itu masih hujan deras. Warni langsung terjaga, dia sesak nafas. Warni memang tidak nyaman suasana gelap begitu. Dalam gelap dia meraba-raba dinding kamar, lalu menuju pintu. Lalu sambil membuka pintu kamarnya, dia melirik Isma yang tampak tidur begitu nyenyak. Saat Warni berjalan perlahan di depan kamar, tiba-tiba dia melihat ada kelebatan bayangan orang. Warni pun mempercepat langkah kakinya mengejar bayangan di depannya. Warni membuka mata lebar-lebar berharap kalau bayangan orang tadi itu adalah Ibu Maria. Namun begitu tiba di kelokan anak tangga yang mengarah turun, bayangan orang tadi sudah menghilang. Warni kelimpungan celingukan. Namun saat Warni terdiam bingung, tiba-tiba saja ada dorongan sebuah tangan di punggungnya yang menyebabkan dia jatuh terguling hingga ke lantai bawah. Kepala Warni luka berdarah akibat benturan keras di anak tangga itu. Kaki kirinya keseleo dan kedua tangannya terkilir. Belum sempat untuk meminta tolong, mulut Warni langsung dibekap dari belakang oleh seseorang dan tubuhnya diseret ke sebuah kamar. Sekitar pukul 1, Lili merasakan ada seperti yang aneh. Dia terbangun kaget, baik Eka atau Wiwi, kedua temannya itu ternyata sudah tidak berada dalam kamar itu. Lili segera beranjak mau keluar dari kamar, dan saat itu juga sebuah hantaman benda tumpul tepat mengenai dahinya, menyebabkan dia langsung tidak sadarkan diri. Saat Lili tersadar karena disiram seember air hangat, dia langsung berteriak kaget. Mulutnya menganga, apa yang ada di hadapannya membuat dia cuma melongo. Belum lagi keadaannya yang lemah tidak berdaya karena kedua tangannya terikat sebuah rantai besi. Bukan apa, tidak jauh dari situ nampak Eka dan Wiwi saling terikat sebuah kawat berduri. Mulut kedua perempuan itu nampak seperti terjahit. Ya, mulut Eka dan Wiwi sudah dijahit dengan ceceran darah yang masih segar di sudut bibirnya. Kemudian nampak Warni yang terduduk dengan kedua kakinya yang dibengkokkan ke depan. Kaki Warni memang dipatahkan. Lili menarik nafas sambil menggeram melihat temannya dalam keadaan parah begitu. Lalu tidak beberapa lama kemudian, tiba-tiba pintu ruangan itu terbuka. Seseorang nampak muncul dari luar.
Alangkah kagetnya Lili, sosok yang muncul itu tidak lain tidak bukan adalah Pak Johan. Dia muncul sambil membawa sebuah potongan besi panjang sambil menuju ke arah Warni. Dan sesaat kemudian tanpa basa-basi lagi, Pak Johan langsung menghantam kepala Warni secara berulang kali hingga kepala Warni nampak remuk berantakan, bersimpah darah hitam pekat. Warni menjerit hebat, Warni melolong kesakitan. Lili berusaha berteriak tapi apa daya, lidahnya terasa ngilu dan pendek. Ternyata lidah Lili juga sudah dipotong saat dia pingsan tadi. Belum selesai, beberapa pengawal Pak Johan yang Lili tidak kenal ikut masuk dan menggotong tubuh Warni ke sebuah meja panjang. Disaksikan Lili, Warni masih hidup saat dimutilasi sendiri oleh Pak Johan. Potongan tubuh Warni dijejer lalu ditaburi daun kemangi dan disiram minyak, entah minyak apa. Tidak beberapa lama kemudian istri Pak Johan, Bu Maria, ikut masuk. Dia tersenyum sinis kepada Lili. Dia mengelilingi tubuh Warni yang masih tergeletak sambil berkomat kamit, entah apa yang dia rapalkan. Dan secara tiba-tiba tangan Bu Maria meraih sebuah golok dan menggorok leher Warni hingga nyaris putus. Darah yang keluar dari leher Warni diminum langsung Ibu Maria sambil pegangan tangan dengan Pak Johan. Warni akhirnya merenggang nyawa. Dia tewas dengan kepala remuk, dengan leher yang nyaris putus dan badan yang sudah dimutilasi oleh Pak Johan. Lili berusaha menjerit sekuat tenaga, tapi apa daya, dia juga tidak berdaya. Hanya air matanya saja yang mengalir deras, sebagai tanda sakit hati menyaksikan kekejaman Pak Johan dan istrinya. Sementara itu di dalam kamar lantai 2, Isma ikut terbangun. Dia melirik jam tangannya, tertera pukul 1:14 dini hari. Dia masih mengantuk, tapi kenapa perasaannya aneh. Dia merasa mendengar ada suara ribut di lantai bawah. Dengan perlahan Isma keluar dari kamar. Dipincingkan kedua matanya mencari jalan karena ruangan yang gelap akibat lampu rumah yang padam. Dengan langkah perlahan Isma menuruni anak tangga dengan sangat berhati-hati. Dan betapa terkejutnya Isma saat dia tiba di ujung anak tangga. Karena tiba-tiba saja dia melihat tubuh Warni yang bersimbah darah tengah diseret oleh 2 orang pengawal Pak Johan menuju arah dapur. Sambil menutup mulut, Isma mengikuti dari belakang kedua orang yang menyeret tubuh Warni. Lalu saat tiba di dapur, Isma segera menyelinap lalu bersembunyi dalam lemari yang berisi baju yang penuh dengan bercak darah manusia. Dengan sekuat tenaga, Isma menutup mulut saat kedua pengawal Pak Johan menggorok leher Warni hingga terputus lalu menyimpannya ke dalam freezer. Kemudian bagian dalam tubuh Warni dikeluarkan lalu dimasukkan ke dalam panci ukuran besar, dan sisa tubuhnya yang lain dibungkus dengan kain spray lalu disimpan dalam sebuah gudang yang letaknya tidak jauh dari situ. Dengan mata sembab, Eka diseret setelah ikatan rantai tangannya dilepas, lalu dinaikkan ke atas meja. Mulutnya berusaha dia buka, tapi tetap tidak bisa. Mulutnya terjahit rapi dengan penuh ceceran darah. Kedua tangan dan kaki Eka direnggangkan sambil Pak Johan mengambil kapak yang ada di dinding.
Ibu Maria menutup matanya sambil komat kamit mengelilingi meja yang di atasnya ada Eka yang siap dieksekusi. Saat tiba di depan Eka, secara spontan Ibu Maria langsung menancapkan sebilah pisau ke mata kiri Eka. Eka pun menggelepar, tangan dan kakinya ikutan kejang. Ibu Maria mencabut pisau dan kembali menancapkan ke mata kanan Eka, sambil mulutnya meludahi wajah Eka dengan kunyahan daun sirih. Belum puas di situ, Pak Johan kemudian berdiri di dekat istrinya, lalu mengayunkan kapak yang ada di tangannya, tepat mengarah ke kepala Eka. Tak! Terdengar suara retakan di kepala Eka dengan semburan darah kental yang panas mengotori wajah Pak Johan. Eka kejang-kejang menyambut maut. Lalu tidak lama kemudian Ibu Maria menarik tangan Eka, direntangkan jari jemarinya, lalu dengan ekspresi dingin jari jemari Eka kemudian dipotong satu demi satu, lalu ditampung di atas sebuah piring besar yang dilapisi selembar daun pisang. Isma yang menyaksikan Warni tanpa kepala itu nyaris pingsan. Dia berusaha menahan rasa mualnya, lalu secara perlahan dia keluar dari dapur itu dan berlari kecil ke arah ruang tamu. Dia bermaksud mencari pertolongan. Namun saat Isma tiba di depan sebuah kamar, tiba-tiba keluar Ibu Maria dengan membawa piring berisi jari jemari milik Eka. Ibu Maria menuju ke ruang tamu, duduk lalu mulai menyantap mentah jari-jari milik Eka tadi satu demi satu. Mata Isma terbelalak. Dia merasa dunia berputar kembali ke zaman primitif. Saat Isma hendak berputar arah, tiba-tiba telinganya mendengar suara benda berat menghantam sesuatu dari kamar tempat Bu Maria keluar tadi. Isma mendekat ke arah pintu kamar itu dan mencari celah agar bisa melihat apa yang terjadi. Kembali mata Isma terbelalak. Dia harus menggigit bibir agar tidak berteriak saat menyaksikan aksi kejam dan brutal Pak Johan. Saat orang tua itu menusukkan sebatang tombak tepat di dada Eka, yang memang saat itu langsung mati di tempat. Ketika pengawal Pak Johan datang karena dipanggil, Isma langsung bersembunyi. Saat pengawal itu masuk, secara kilat Isma ikut masuk, lalu sembunyi di balik sebuah lemari berukuran besar. Lili yang melihat kedatangan Isma langsung panik. Dia takut jangan sampai Isma jadi korban berikutnya. Pak Johan dan kedua pengawalnya langsung menyeret tubuh Eka keluar. Pak Johan mengambil kapak dan menyuruh kedua pengawalnya itu membawa tubuh Eka ke dapur untuk dimutilasi lalu dijadikan bahan tumbal. Begitu pintu kamar eksekusi itu ditutup, Isma langsung melepaskan ikatan tangan Lili. Mereka berpelukan sambil menatap Iba Wiwi. Wiwi hanya bisa menangis. Wiwi tidak bisa mereka tolong karena kedua kakinya telah dipotong dengan kapak oleh Pak Johan beberapa waktu lalu. Di dalam keremangan, Isma dan Lili berlari kecil menuju arah belakang kamar itu sambil berharap menemukan pintu belakang. Lalu saat melewati daerah dapur, Isma melihat Ibu Maria tengah berjalan ke arah mereka berdua. Dan tanpa basa-basi, Isma langsung menghajar orang tua itu dengan sebuah palu yang Isma ambil dari dinding. Ibu Maria terjatuh terjerembab.
mulutnya hancur, giginya berantakan. Dengan darah mengucur deras, dia pun berteriak-teriak keras. Isma dan Lili lari kencang dan menerobos dinding kaca yang membatasi rumah itu dengan taman. Kedua perempuan itu penuh luka, gores berdarah. Pak Johan menggeram melihat istrinya bersimpah darah. Dia lalu memerintahkan pengawalnya untuk mengejar kedua perempuan muda itu. Saat Isma dan Lili sudah berada di luar rumah itu, dari kejauhan nampak terlihat ada 3 orang satpam komplek itu tengah berpatroli. Hati Isma dan Lili pun sangat bahagia karena ada orang yang akan menolong mereka untuk kabur keluar dari tempat itu. Tepat ketika orang-orang satpam itu lewat di depan pagar, Isma langsung memanggil mereka bertiga. Sementara Lili masih bersembunyi di balik semak rerumputan. Tapi sialnya, belum sempat Isma meminta tolong, tiba-tiba saja ketiga orang satpam itu memegang tubuh dan langsung menghajar Isma secara brutal dan sadis. Mereka mengeluarkan pisau lalu menikam leher Isma dari berbagai sisi tanpa ampun. Isma babak belur tanpa bisa bersuara apapun. Darahnya langsung melumuri wajahnya dengan muka bonyok dan gigi rontok hancur. Isma masih hidup saat Pak Johan dan pengawalnya tiba di depan pagarnya. Pak Johan mengambil kapak dari tangan seorang pengawalnya, lalu sekali hantam kapak ke leher Isma. Perempuan itu langsung terduduk, kepalanya menggelinding jatuh ke tanah. Lili yang melihat kejadian itu dari kejauhan cuma diam menangis sambil menutup mulutnya. Dia tidak menyangka kalau semua temannya akan berakhir nyawanya pada malam itu. Mayat Isma akhirnya digotong masuk ke dalam rumah Pak Johan. Pak Johan kemudian memperhatikan jalanan yang memang terlihat sangat sepi. Lalu kemudian ikut masuk menyusul anak buahnya tadi. Lili pun hanya bisa melihat dari jauh betapa Isma tersiksa dalam aksi brutal Pak Johan bersama pengawalnya dalam menyiksa dia sesaat lalu. Tangis Lili pecah dalam keheningan malam. Sayangnya tiada seorang pun yang bisa menolongnya, karena kompleks perumahan ini juga jarang dipenuhi pemiliknya. Jadi rumah para warga kebanyakan banyak yang kosong. Begitu mayat Isma dimasukkan dalam kamar eksekusi, tepat teman-temannya disiksa sampai mati. Mulut Ibu Maria tersenyum lebar. Perempuan tua itu begitu bahagia melihat mayat Isma tanpa kepala telah berada tepat di hadapannya, yang telah terbujur kaku dalam lumuran darah. Mayat Isma kemudian dinaikkan ke atas meja dengan leher yang berlubang bekas tempat kepala mengarah ke bawah meja. Nampak darah segar kemudian mengalir ke sebuah baskom besar menampung darahnya. Kepala Isma kemudian oleh Pak Johan diletakkan di atas sebuah nampan yang beralas daun pisang dengan daun salam di tepinya. Kemudian tubuh Isma dibelah dengan sebuah parang panjang oleh seorang pengawal Pak Johan, lalu mengeluarkan semua isinya, lalu menyimpannya ke dalam sebuah ember. Sementara Pak Johan dan istrinya keluar dari kamar itu dan menuju ke ruang makan, di mana ada terlihat sebuah nampan berwarna perak dengan hidangan yang masih menunjukkan kepulan asap di atasnya. Sementara itu beberapa potongan tubuh dari mayat Isma dimasukkan ke dalam sebuah panci.
yang berisi air, lalu oleh seorang pengawal Pak Johan menyalakan kompor besar untuk memasak potongan tubuh dari mayat Isma tadi. Lili harus berjalan jauh dan memutar demi bisa keluar dari kompleks perumahan itu. Lili juga harus jatuh bangun karena berjalan di tepian perumahan yang masih penuh dengan semak belukar. Lili juga sudah tidak ingat jam berapa. Yang dia tahu saat itu cuma tengah malam dan cuaca gelap karena sudah turun hujan deras beberapa saat lalu. Karena merasa lelah, akhirnya Lili singgah dan bersandar pada sebuah tembok. Antara lelah dan lapar, Lili akhirnya tertidur di situ, di tengah rimbunan batang pohon palem. Lili tiba-tiba terjaga. Lili mendengar seperti ada orang yang lewat. Lili lalu mengintip dari balik pagar. Saat Lili mengintip, ternyata seorang pemulung yang tengah melintas di daerah itu sambil menarik becak. Lili melambaikan tangan, dia minta tolong karena mulutnya tergagap karena lidahnya sudah terpotong. Sang pemulung itu lebih terkejut, dia juga merasa ketakutan melihat fisik yang penuh dengan darah akibat terluka. Lalu ketika Lili berhasil memanjat dan keluar dari pagar, Lili akhirnya jatuh pingsan di atas becak sang pemulung yang telah menolongnya itu. Saat tersadar, Lili sudah berada di sebuah kantor polisi. Oleh polisi yang menerima laporannya, Lili menuliskan semua kejadian yang dia alami di selembar kertas tentang apa yang terjadi di dalam rumah Pak Johan selama ini. Lalu oleh seorang perwira polisi di situ dibentuklah sebuah tim untuk melakukan penggerebekan ke rumah Pak Johan. Lili saat itu juga langsung dilarikan ke sebuah rumah sakit dan mendapatkan perawatan tim medis demi menjalani pemulihan fisik. Sekitar jelang waktu subuh, tim penindak dari Polsek Cakramanggala langsung menggerebek dengan meminta agar semua penghuni dalam rumah Pak Johan untuk keluar menyerahkan dirinya. Pak Johan terkejut, istrinya apalagi. Para pengawalnya juga terlihat tampak kebingungan. Padahal saat itu mereka semua sedang makan besar. Mereka juga saat itu sedang melakukan ritual persembahan dengan menikmati masakan dengan makan aneka masakan anggota tubuh dari mayat Warni, Eka, Wiwi, dan Isma. Tidak butuh waktu lama untuk para polisi masuk ke dalam rumah Pak Johan. Mereka langsung menyebar ke berbagai ruang sambil membawa senjata api demi menghindari resiko tidak terduga. Benar saja, para pengawal Pak Johan tidak menyerah begitu saja. Mereka nekat melakukan perlawanan. Polisi memberikan tembakan peringatan tapi tetap tidak diindahkan oleh mereka. Tapi ada satu hal yang sempat membuat polisi kewalahan. Mereka itu para pengawal Pak Johan nampak kebal saat badannya terkena tembakan. Namun polisi tidak kurang akal. Jika badannya kebal, maka bisa saja bagian kepalanya tidak kebal. Maka dengan tindak terukur dan tegas, kepala para pengawal Pak Johan yang berjumlah 5 orang pun langsung menjadi sasaran tembak. Korban tewas langsung bertumbangan kena peluru petugas polisi. Rata-rata kena di dahi tembus kepala belakang. Tidak jarang juga ada yang kena matanya, hingga ceceran darah segar langsung menghambur dalam ruangan itu.
Istri Pak Johan tiba-tiba saja menjerit lantang, hingga beberapa petugas langsung mendatangi suara jeritan. Namun begitu petugas tiba di rumah yang terdengar suara jerit tadi, ternyata polisi mendapati Pak Johan tengah menusuk dada istrinya sendiri dengan sebilah pisau, setelah terlebih dahulu menghantamkan kapak di kepalanya sampai hampir remuk. Darah segar pun langsung menggenangi ruangan itu. Pak Johan tertawa keras saat menyaksikan istrinya sekarat. Lalu hingga akhirnya istrinya itu mati di tempat karena kehabisan darah. Pak Johan pun masih tertawa mengejek. Beberapa minggu kemudian setelah menjalani persidangan, Pak Johan yang mendapat vonis 20 tahun penjara karena kasus pembunuhan berencana, tiba-tiba saja tidak bisa dieksekusi kejaksaan. Alasannya karena Pak Johan mengalami hilang ingatan. Dia dianggap juga mengalami gangguan kejiwaan dan harus menjalani perawatan di rumah sakit jiwa sampai batas waktu tidak terhingga. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Rumah Jagal. Semoga kisah kali ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel